1. Gareth Bale puji kemenangan PSG tanpa superstar, strategi tim Les Parisiens terbukti hebat. 2. Head-to-head Chelsea versus PSG statistik. Prediksi fakta final Piala Dunia antar klub 2025. 3. 5 fakta menarik jelang final Chelsea versus PSG di Piala Dunia antar klub 2025. Siapa juara? 4. Krisis ego Real Madrid. Masalah Mbappe Vinicius Junior yang bikin fans khawatir. 5. Fabian Ruiz cetak gol. PSG melaju ke final Piala Dunia antar klub 2025. 1. Gareth Bale puji kemenangan PSG tanpa superstar, strategi tim Les Parisiens terbukti hebat. Dalam dunia sepak bola, seringkali yang tampak menonjol adalah keberadaan pemain superstar yang mencuri perhatian. Namun, ada momen di mana tim tanpa bintang terkenal justru menunjukkan kehebatan mereka melalui kekompakan dan kerja sama tim yang solid. Dan inilah yang menjadi pusat perhatian ketika membahas performa PSG baru-baru ini. Tapi disinilah yang membuatnya menarik dan kontroversial, apakah benar bahwa keberhasilan tim tidak selalu bergantung pada keberadaan pemain bintang? Ex-pemain sepak bola ternama Gareth Bale mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan PSG setelah mereka meraih kemenangan meyakinkan atas Real Madrid. Ia mengamati bahwa, meskipun tanpa kehadiran superstar mega bintang, tim Paris itu mampu bermain sangat efektif dan terorganisir. Pada semifinal Piala Dunia antar klub 2025, PSG mampu mengalahkan Madrid dengan skor mencolok 4-0. Mereka langsung unggul 2 gol dalam 9 menit pertama, berkat kesalahan fatal yang dilakukan Raul Asensio dan Antonio Rudiger. Tak berhenti sampai di situ, PSG kembali menorehkan gol ketiga pada menit ke-24, semakin memperlebar jarak di papan skor. Akibat kegigihan dan strategi yang matang, Madrid akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya dan tersingkir dari kompetisi setelah gol tambahan PSG di akhir pertandingan. Gareth Bale, yang pernah bersinar sebagai superstar Madrid sendiri, merasa terkesan dengan pola permainan PSG. Ia menyebutkan bahwa tim tersebut terlihat begitu solid dan tidak bergantung pada satu pemain tertentu. Meskipun ada pemain seperti Ousmane Dembélé yang tampil menonjol di musim ini, mereka tidak membuatnya bergantung pada satu orang saja, ujarnya kepada ESPN FC TV. Bale juga menyoroti bahwa semua pemain PSG bekerja keras sebagai satu kesatuan. Mereka benar-benar bermain sebagai tim. Kalau Dembélé tidak tampil, pemain lain pasti akan menggantikannya dan melakukan tugas mereka dengan baik. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya bergantung pada satu orang, melainkan punya skuad yang sangat solid, jelasnya. Lebih jauh, Bale menambahkan bahwa pelatih PSG membangun tim ini dengan memaksimalkan pressing dan kerja keras kolektif. Ia mengakui bahwa meski timnya, Real Madrid, juga melakukan kesalahan yang berujung kebobolan gol, PSG sendiri turut memaksa Madrid melakukan kesalahan yang berujung gol. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan mereka tidak lepas dari upaya kolektif dan strategi tim yang playmaker minded. Jika kita cermati, kisah ini membawa pertanyaan besar. Apakah keberhasilan tim saat ini memang semakin bergantung pada kekompakan dan strategi kolektif, bukan lagi sekedar kehebatan individu dengan status superstar? Apakah benar bahwa di era sepak bola modern, tim tanpa superstar pun dapat bersaing dan bahkan menaklukkan raksasa besar? Bagaimana menurut Anda? Apakah kita perlu merubah paradigma dalam menilai kekuatan sebuah tim? Berikan pendapat Anda di kolom komentar, karena debat ini tetap menarik untuk diperbincangkan. 2. Head-to-head Chelsea versus PSG statistik. Prediksi fakta final Piala Dunia antar klub 2025. Apakah Anda siap untuk melihat salah satu pertandingan terbesar di dunia sepak bola? Chelsea dan Paris Saint-Germain akan berhadapan dalam final Piala Dunia antar klub 2025, dan tampaknya PSG memiliki keunggulan tipis. Tapi bagaimana kemungkinan Chelsea bisa merubah nasibnya? Di balik layar kegemaran para penggemar sepak bola internasional, dua tim terkuat ini akan bertarung di Stadion MetLife, East Road Hereford, pada Minggu 13 Juli waktu setempat atau Senin 14 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Ini adalah pertandingan ke-50 pertama mereka, namun kali ini mereka bertemu di ajang yang berbeda, Piala Dunia antar klub. Sebelumnya, Chelsea dan PSG telah berhadapan 8 kali di Liga Champions, dimulai dari tahun 2004. Dari 8 kali pertemuan tersebut, Chelsea berhasil memenangkan 2 kali, sementara PSG menorehkan 3 kemenangan. 4 pertandingan lainnya berakhir imbang. Namun, apa yang membuat PSG tampak lebih dominan adalah hasil mereka dalam 4 pertemuan terakhir. 2 kali mereka meraih kemenangan, termasuk pertandingan yang lalu di babak 16 besar Liga Champions 2015-2016. And this is the part most people miss. PSG bukan hanya menang, tetapi mereka juga melakukan penampilan yang luar biasa di jalur menuju final. Dalam Liga Champions, mereka mengalahkan beberapa tim besar seperti Atletico Madrid dengan skor 4-0 di babak grup,
Bayern Munich 2-0 di perempat final, dan Real Madrid 4-0 di semifinal. Ousmane Dembélé dan rekan-rekannya menjadi juara Liga Champions, membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tak dapat dilewatkan. Mereka itu tim yang sangat bagus, kata Gonçalo Ramos, penyerang PSG kepada LiveScore. Kami tahu bahwa di kompetisi ini, setelah fase grup, setiap pertandingan akan sangat sulit, tapi kami hanya fokus pada diri sendiri. Mereka itu memang sebuah tim yang sangat bagus, tapi mereka tidak akan mengubah apapun tentang kami. Tidak kalah dari itu, Chelsea juga menunjukkan performa yang hebat di Conference League. Mereka memenangkan kejuaraan tersebut dengan mengalahkan Benfica 4-1 di babak 16 besar, Palmeiras 2-1 di perempat final, dan Fluminense 2-0 di semifinal. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Chelsea memiliki peluang untuk menciptakan kemenangan yang tak terduga? Bagaimana strategi mereka untuk mengalahkan PSG? Diskusikan pendapat Anda di kolom komentar. Saya yakin ada banyak pemirsa yang akan menantikan dengan antusias untuk melihat pertandingan ini. 3. 5 fakta menarik jelang final Chelsea versus PSG di Piala Dunia Antar Klub 2025. Siapa juara? Duel menggairahkan antara Chelsea dan PSG. Apa yang harus Anda ketahui menjelang final Piala Dunia Antar Klub? Jelang pertandingan yang ditunggu-tunggu, Chelsea dan Paris Saint-Germain, PSG, akan bertarung dalam final Piala Dunia Antar Klub 2025. Pertandingan ini diadakan pada hari Minggu, 14 Juli, dan sudah banyak menarik perhatian penggemar sepak bola di seluruh dunia. Mari kita telusuri beberapa fakta menarik mengenai dua tim besar Eropa ini. Chelsea berhasil mencapai babak final setelah melakukan penampilan yang luar biasa, dengan mengalahkan tim asal Brasil, Fluminense. Sementara itu, PSG menunjukkan kekuatan mereka dengan meraih kemenangan telak 4-0 atas raksasa Spanyol, Real Madrid, yang bisa jadi menjadi sinyal peringatan bagi Chelsea untuk bersiap. Sejak awal, PSG memang dijagokan menjadi juara dalam turnamen ini, setelah menunjukkan performa mengesankan di Liga Champions serta di Piala Dunia Antar Klub. Namun, apakah Chelsea mampu memberikan kejutan? Final kali ini merupakan yang ketiga bagi Chelsea setelah edisi 2012 dan 2021. Sedangkan bagi PSG, ini adalah debut mereka di Piala Dunia Antar Klub. Meskipun Chelsea memiliki pengalaman yang lebih banyak, PSG tidak bisa dipandang sebelah mata karena kekompakan tim dan kualitas pemain yang sangat mumpuni. Berikut adalah beberapa fakta menarik yang patut Anda simak sebelum pertandingan Chelsea versus PSG. 1. Dominasi PSG hingga semifinal. PSG tercatat sebagai tim paling produktif di Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan total 16 gol, sementara hanya kebobolan 1 gol. Ini menunjukkan bahwa pertahanan mereka sangat solid dan menyerang dengan efektif. 2. Rekor Chelsea di final. Dalam 2 pertandingan final sebelumnya di Piala Dunia Antar Klub, Chelsea memiliki catatan 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Mereka berhasil merebut gelar juara pada tahun 2021 setelah mengalahkan Palmeiras dengan skor 2-1. 3. Rute Chelsea ke final. Chelsea hanya menghadapi Benfica di babak 16 besar, di mana mereka meraih kemenangan 4-1. Selain itu, mereka mengalahkan Palmeiras di perempat final dan mengalahkan Fluminense di semifinal sebagai satu-satunya klub Eropa yang mencapai fase tersebut. 4. Pertemuan terakhir di Liga Champions, PSG memasuki duel ini dengan keunggulan, karena mereka tidak pernah kalah dalam 4 pertemuan terakhir melawan Chelsea, dengan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. 5. Perburuan top skor 2 pemain, Fabian Ruiz dari PSG dan Pedro Neto dari Chelsea, masing-masing tampil menonjol dengan catatan 3 gol, dan keduanya akan bersaing ketat untuk meraih gelar top skor Piala Dunia Antar Klub 2025. Tetapi, ini adalah bagian yang sering diabaikan. Setiap pertandingan memiliki potensi untuk mengejutkan. Apakah Chelsea dapat memanfaatkan pengalaman mereka atau PSG akan menunjukkan dominasi mereka di pentas dunia? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda mendukung Chelsea untuk menumbangkan PSG? Ataukah Anda optimis PSG akan mengangkat trofi? Mari diskusikan di kolom komentar. 4. Krisis ego Real Madrid. Masalah Mbappe Vinicius Junior yang bikin fans khawatir. Krisis ego versus kolektivitas. Real Madrid terpuruk, Mbappe dan Vini Junior jadi sorotan. Ternyata, hasil brutal kekalahan 0-4 Real Madrid dari Paris Saint-Germain dalam semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025 bukan sekadar angka kemenangan. Tapi ini merupakan cerminan buruk dari krisis ego yang telah menggerogoti kohesivitas tim. Pelatih Xabi Alonso langsung menyebut ketiadaan usaha kolektif sebagai akar masalah setelah pertandingan yang digelar di MetLife Stadium, New Jersey, Kamis dini hari, 10 Juli 2025, waktu Indonesia Barat. Memuat tapi kenyataan pahit. Pertandingan yang dihadiri Kylian Mbappe kembali ke lineup inti ini membuktikan satu hal, kehebatan individu tanpa kerja sama tim selalu berakhir tragis.
Alonso tak ragu menyoroti masalah ini karena sudah diderita sejak era Carlo Ancelotti musim lalu. Menurut investigasi Marca, konflik egosentrisme pemain telah mengganggu tata gerak tim. Padahal, manajemen Madrid sudah menyadari masalah ini sejak lama. Bencana tunggu kedatangan solusi. Klub berencana menggelar rapat khusus dengan para bintang mereka di musim panas nanti. Fokus utama, memastikan komitmen Vinicius Junior yang akhir-akhir ini mulai mempertanyakan. Ditulis belum ada produsen baru meski perpanjangan kontrak masih tertunda. Klub ingin mengetahui persis pikiran bintang Brasil itu. Mbappe, sangat hebat tapi. Di sisi lain, Mbappe juga menuai kritik karena kurang total dalam pertahanan. Alonso menegaskan, tidak ada pemain yang bisa bersantai dari tugas defensif. Tapi apakah pembawaan Mbappe sebagai striker serang bisa diandalkan untuk kerja sama tim? Ini menjadi tanda tanya besar. Rodrigo, potensi pergi ke jalan buntu. Sementara itu, Rodrigo Goes yang 5 kali berturut-turut dianggap dari bangku cadangan mulai mengarah ke jalan keluar. Dulu Madrid bersikap terbuka, kini media lokal melaporkan klub sedang mencari cara untuk melepasnya. Apakah ini langkah tepat, atau justru menunjukkan krisis kepercayaan? Kontroversi. Apakah manajemen benar? Dan inilah bagian kontroversialnya, klaim Alonso tentang dukungan penuh klub terhadapnya. Tapi bukankah pelatih baru seperti ini butuh waktu untuk membentuk identitas tim? Apakah Madrid melakukan terlalu banyak intervensi dalam hal keputusan strategis? Pertanyaan penting untuk dikomentari. Jika Anda bisa bertanya pada manajemen Madrid, apakah rapat dengan pemain ini solusi tepat, atau hanya patchwork sementara? Bagi yang setuju atau meragukan strategi ini, silakan laporkan di kolom komentar. Baca juga. Vitinha kecewa PSG hanya cetak 4 gol ke gawang Real Madrid. Kata-kata Thibaut Courtois usai Real Madrid takluk 0-4 dari PSG. Info tambahan. Iklan, pilih idol K-pop aktor K-drama favoritmu dan dapatkan Samsung Galaxy Fit 3. Tautan WhatsApp channel kompas.com untuk update berita terkini. 5 Fabian Ruiz cetak gol, PSG melaju ke final Piala Dunia antar klub 2025. PSG menuju puncak, Fabian Ruiz puji permainan tim yang memukau. Jakarta, Paris Saint-Germain, PSG, telah berhasil melangkah ke final Piala Dunia antar klub 2025, dan salah satu bintang mereka, Fabian Ruiz, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Menurutnya, tim asuhan Luis Enrique ini tidak hanya bermain baik, tetapi juga menampilkan sepak bola yang indah dan memukau. Perjalanan PSG menuju final memang luar biasa. Dari 6 pertandingan yang mereka jalani, Les Parisiens berhasil meraih 5 kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan. Tidak hanya itu, mereka juga mencatatkan 16 gol dan hanya kebobolan sekali, dengan 5 clean sheet yang mengesankan. Satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan mereka adalah Botafogo, yang menunjukkan bahwa PSG bukanlah tim yang tak terkalahkan, tetapi mereka tetap menjadi kekuatan yang dominan. Dan ini adalah bagian yang paling menarik dalam pertandingan terakhir melawan Real Madrid, PSG menunjukkan kelas mereka dengan kemenangan telak 4-0. Fabian Ruiz sendiri menyumbang 2 gol, sementara Ousmane Dembélé dan Gonçalo Ramos melengkapi pesta gol. Pertandingan yang berlangsung di MetLife Stadium, Kamis, 10 Juli 2025, dini hari WIB, menjadi bukti betapa tangguhnya PSG musim ini. Saya percaya ini adalah salah satu musim terbaik kami, jika bukan yang terbaik, ujar Fabian Ruiz di situs FIFA. Kami hanya perlu 1 laga lagi untuk menyelesaikan musim yang luar biasa ini. Saya sangat bahagia, tidak hanya secara pribadi tetapi juga sebagai bagian dari tim ini. Ruiz juga menekankan bahwa PSG tidak hanya bermain indah, tetapi juga menunjukkan mental juara. Kami memainkan sepak bola yang sangat menarik, tetapi di saat yang sama, kami menunjukkan tekad untuk menjadi juara di setiap turnamen. Sekarang, hanya tinggal 1 pertandingan lagi untuk mencapai tujuan itu, tambahnya. Tapi disinilah kontroversinya, apakah PSG benar-benar tim terbaik di dunia saat ini? Ataukah Chelsea, lawan mereka di final, memiliki peluang untuk menghentikan dominasi mereka? Final Piala Dunia antar klub 2025 yang akan berlangsung di MetLife Stadium, Senin 14 Juli dini hari WIB, pasti akan menjadi laga yang menegangkan. Apakah Anda setuju bahwa PSG adalah tim terbaik saat ini? Ataukah Anda berpikir Chelsea memiliki strategi untuk mengalahkan mereka? Mari berdiskusi di kolom komentar.